Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Novita. Nah, hari ini kita belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Silahkan dikeluarkan bukunya ya. Nah, bagi anak-anak yang sudah mempunyai bukunya, silahkan buka bukunya halaman 30. Hari ini kita akan belajar tentang surah An-Nas. Tapi sebelum belajar, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan di bawah air mengalir dan juga menggunakan sabun. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membaca doa bersama-sama kalian. Siapa yang masih ingat baca doa yang sering kita baca? Yuk sama-sama kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Wahid isnani salasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, terima kasih karena sudah semangat untuk selalu semangat belajar di rumah. Ibu minta kalian harus tetap berdoa, selalu bersyukur, dan jangan lupa kita harus menjaga kesehatan. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar surah Al-Fatihah. Siapa yang masih ingat surah Al-Fatihah? Ya, surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama dalam Al-Quran. Arti dari surah Al-Fatihah adalah pembukaan. Surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Lalu surah Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Nah, hari ini kita akan belajar surah An-Nas ya. Surah An-Nas. Silahkan buka bukunya tadi halaman 30. Nah, kita mengenal dulu nih surah An-Nas. Siapa yang sudah hafal surah An-Nas? Yuk kita sama-sama membaca surah An-Nas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, anak-anak yang pintar, Ibu yakin kalian semua sudah hafal surah An-Nas ya, karena sudah sering dibaca, sudah sering didengar. Nah, hari ini Ibu akan memberitahu kalian surah An-Nas. Surah An-Nas itu adalah surah yang ke-114. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Dan surah An-Nas adalah surah yang terakhir. Nah, jadi surah An-Nas adalah surah yang terakhir dalam Al-Quran, yaitu surah ke-114. Sedangkan yang kemarin surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama dalam Al-Quran. Nah, jika Ibu tanya pada kalian, anak-anak sebutkan surah yang terakhir dalam Al-Quran, apakah itu? Ya, betul. Jadi surah An-Nas adalah surah yang terakhir dalam Al-Quran. Nah anak-anak, surah An-Nas sendiri artinya manusia. Nah, jadi Allah menciptakan manusia itu dari tanah. Jadi diciptakanlah oleh Allah itu surah
An-Nas, yaitu manusia. Nah, surah An-Nas juga terdiri dari 6 ayat ya. Yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wanas. Ada berapa ayat surah An-Nas? Ada 6. Pintar. Nah, jadi anak-anak, surah An-Nas tadi adalah surah terakhir dalam Al-Quran. An-Nas sendiri artinya adalah manusia. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Nah, jadi anak-anak, Allah itu menciptakan makhluk hidup, menciptakan makhluk itu bermacam-macam ya. Yang pertama ada malaikat, ada manusia, dan ada setan. Nah, malaikat sendiri diciptakan oleh Allah dari cahaya, sedangkan manusia diciptakan Allah dari tanah. Nah, lalu setan diciptakan Allah dari api. Allah menciptakan 3 makhluk ini tanpa pasti ada sebabnya ya. Nah, jadi malaikat ini adalah makhluk yang paling patuh, yang paling menurut kepada Allah. Manusia adalah makhluk yang bisa ingkar dan bisa juga patuh kepada Allah. Sedangkan setan adalah makhluk yang paling ingkar kepada Allah. Setan membujuk manusia untuk selalu berbuat salah, berbuat dosa. Jadi kalau kalian malas mengerjakan tugas, itu sudah digoda oleh setan. Hai, tidak usah kalian belajar. Nah, itu adalah bisikan dari setan. Nanti Allah marah. Nah, anak-anak, sekian dulu materi dari Ibu. Jadi hari ini kita belajar tentang surah An-Nas ya. Surah An-Nas yang artinya manusia. Sekian dulu materi dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Hari ini tidak ada tugas ya. Kalian dengarkan surah An-Nas saja. Nanti kemungkinan minggu depan nanti ada tugasnya ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.